Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Acep ini dari SMK Negeri 2 Cipatujah yang akan menyampaikan materi tentang proses kerja pembuatan prototipe produk. Di sini ada konsepnya. Yang pertama adalah tahapan-tahapan pembuatan pokok produk prototipe produk. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan produk. Yang ketiga, proses kerja pembuatan prototipe produk. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan yang kedua, tingkat di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Nah, di sini tahap-tahapan pembuatan prototipe produk. Pertama, pendefinisian produk. Yang kedua adalah working model. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototype. Yang keempat, prototipe produksi atau production prototype. Yang kelima, qualified production item. Yang terakhir adalah model. Kenapa sih kita harus membuat prototipe? Di sini ada kegunaannya untuk pembuatan prototipe. Kegunaan yang pertama itu adalah pembelajaran. Sebagai bahan pembelajaran, apakah nanti bisa mengevaluasi apa yang harus kita buat untuk membuatan produk secara keseluruhan. Yang pertama, prototipe sering digunakan untuk membuatan dua tipe pertanyaan: akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Saat harus menjawab pertanyaan tersebut semacam ini, prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana produk ini dibutuhkan dan apakah prototipe ini bekerja dengan baik atau tidak. Yang kedua, sebagai komunikasi. Kenapa sebagai komunikasi? Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Di sini pelanggan merasa kita tahu kebutuhan si pelanggan, kita akan memberikan informasi kepada mitra maupun si penjual, dan juga akan meyakinkan seorang investor. Kegunaannya adalah sebagai penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Jadi apa yang kita rencanakan akan secara sistematis atau bekerja dengan baik sesuai yang kita harapkan. Milestone, prototipe digunakan untuk demonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Prototipe milestone menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. Produk, barang, dan jasa. Nah, di dalam ini selanjutnya kegunaan prototipe produk, barang, dan jasa. Produk adalah seperangkat atribut baik yang berwujud maupun tidak yang berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, pengecer dan pelayan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Pembagian tingkat produk sebagai berikut. Produk utama atau inti, core benefit. Yang kedua, produk genetik. Yang ketiga, produk harapan. Yang keempat, produk makanan dan minuman. Yang kelima, produk pelengkap. Yang keenam adalah produk potensial. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya produk dan jasa. Kelebihan produk: menghasilkan produk dalam bentuk fisik, memiliki alur proses produksi yang jelas. Kekurangan dari sebuah produk antara lain membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang, gudang, membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran atau komponen gaji. Kelebihan jasa: tidak membutuhkan tempat atau memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan berupa gudang,
tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Kekurangan jasa, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa ditawarkan bisa berbeda-beda antara konsumen. Membutuhkan promosi merupakan testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Itulah kekurangan jasa. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain. Yang pertama dari fungsi produk, dan selanjutnya standar dan spesifikasi desainnya. Dalam hal spesifikasi dan standar desain suatu produk akan terlihat dari sambung menyambung bagian, bentuk, ukuran, mutu, bahan, dan warna. Itu udah ada dalam desain spesifikasi desain produk. Yang selanjutnya tanggung jawab produk, harga, dan volume. Yang selanjutnya adalah prototype. Proses kerja pembuatan prototype. Desain produk atau produk desain jasa atau servis desain. Nah, di sini langkah-langkahnya agar proses desainnya secara efektif. Selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan. Penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana atau murah. Kurang waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Strategi desain, proses desain. Nah, teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi, yang meliputi desain produk, desain proses produksi, manajemen produksi, pengolahan, sistem, manufaktur. Tahapan kegiatan desain selanjutnya adalah tahapan kegiatan desain. Memformulasikan hasil kurangnya diperbaiki.